Hujan rintik-rintik turun membasahi teras rumah ketika jarum jam menunjuk pukul 7 malam. Nadira duduk di ruang tamu, jemarinya sibuk mengaduk teh hangat yang sudah dingin sejak setengah jam lalu. Pandangannya sesekali mengarah ke pintu, menunggu Raka turun dari lantai atas. Suaminya itu baru saja pulang kerja sore tadi, tapi bukannya duduk santai atau makan malam bersamanya, malah sibuk mengganti pakaian dengan terburu-buru. Tak lama kemudian, Raka muncul dari arah tangga. Wangi parfum maskulin tercium kuat, aroma yang jarang dipakainya kecuali untuk acara-acara penting. Ia mengenakan kemeja biru navy yang baru saja Nadira setrika kemarin, dipadukan dengan celana bahan hitam. Penampilannya rapi, bahkan terlalu rapi untuk ukuran rapat kantor biasa. "Aku harus berangkat sekarang," rapatnya mendadak dipindah jam, ujar Raka sambil meraih tas kerjanya. Nadira mengerutkan kening. "Jam segini? Rapat? Di luar kantor?" Raka hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya, ada klien yang cuma bisa malam ini. Nggak lama kok, paling 2 jam. Nada suaranya datar, seolah sudah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan itu. Nadira mencoba tersenyum, menahan rasa ganjal di dadanya. "Kalau begitu hati-hati di jalan. Mau aku siapkan jas hujan?" tawarnya, mencoba terdengar biasa saja. "Nggak usah, aku bawa mobil. Tidur duluan aja nanti, jangan tungguin," jawab Raka sambil mengecup keningnya sekilas, lalu melangkah cepat menuju pintu. Nadira berdiri di ambang pintu, memandangi punggung suaminya yang semakin menjauh. Deru mesin mobil terdengar, lalu lampu belakang itu lenyap di tikungan jalan. Nadira kembali ke ruang tamu, mencoba mengusir pikiran negatif. Ia menyalakan televisi, tapi suaranya hanya jadi latar yang tak ia perhatikan. Entah kenapa malam ini perasaan was-was menggelayuti hatinya. Sudah beberapa minggu belakangan, Raka sering pulang larut dengan alasan rapat atau lembur. Awalnya, ia percaya begitu saja, lagi pula pekerjaan Raka di bidang konstruksi memang sering menuntut waktu ekstra. Namun malam ini berbeda. Ada sesuatu pada sorot mata Raka, sesuatu yang membuat Nadira merasa asing. Ponsel Raka tergeletak di meja samping sofa. Biasanya, suaminya tak pernah meninggalkannya begitu saja, apalagi kalau hendak keluar. Mungkin karena tergesa, ia lupa membawanya. Nadira menatap benda itu lama, hatinya berperang antara rasa penasaran dan prinsip untuk tidak mencampuri privasi pasangan. Tetapi lalu, ponsel itu bergetar. Satu notifikasi WhatsApp muncul di layar, cukup jelas untuk terbaca dari tempatnya duduk. "Jangan lupa bunga untuk malam ini, hati merah 2, dari kontak bernama M." Jantung Nadira seperti terjun bebas. "Bunga? Malam ini? Siapa M? Dan kenapa ada emoji hati?" Tangannya gemetar saat meraih ponsel itu. Ia menatap layar yang terkunci, merasa seolah memegang kunci sebuah rahasia besar yang siap meledak. Pikiran-pikiran buruk mulai berkelebat, mungkin saja itu teman kerja perempuan, atau, lebih dari itu. Ia meletakkan kembali ponsel itu, menarik napas panjang. Tidak, ia tak mau gegabah. Bukti hanya berupa satu pesan singkat tak cukup untuk menuduh. Tapi rasa curiga itu sudah terlanjur tumbuh. Malam semakin larut, hujan di luar mulai reda. Nadira mencoba mengalihkan pikiran dengan mencuci piring dan membereskan dapur. Namun, setiap detik terasa lambat. Matanya sesekali melirik ke arah jam dinding. Pukul 9:15. Raka belum juga pulang. Ia duduk di meja makan, menatap ponsel pribadinya. Jari-jarinya ragu di atas layar, sampai akhirnya ia membuka aplikasi ojek online. Sebuah ide muncul di kepalanya, ide yang membuat dadanya berdegup cepat, mengikuti Raka secara diam-diam. Nadira tahu ini gila. Tapi jika ia hanya duduk di rumah menunggu, pikirannya akan terus disiksa rasa penasaran. Dan malam ini, ia ingin tahu kebenarannya, apapun risikonya. 15 menit kemudian, Nadira sudah duduk di kursi belakang sebuah mobil sewaan. Sopir, seorang pria parubaya, menoleh melalui kaca spion. "Mau saya ikuti dari jarak berapa, Bu?" tanyanya setelah Nadira menjelaskan rencananya secara singkat. "Jangan terlalu dekat. Tapi jangan sampai kehilangan jejak juga," jawab Nadira, berusaha terdengar tenang meski tangannya mengepal di pangkuan. Tak lama, mereka melihat mobil hitam milik Raka melintas di jalan raya. Sopir itu langsung mengatur jarak,
membiarkan satu atau dua kendaraan lain berada di antara mereka. Nadira menunduk sedikit, takut kalau Raka melihat melalui kaca spion. Mobil Raka melaju cukup jauh, melewati pusat kota dan masuk ke kawasan bisnis. Namun, alih-alih berhenti di kantor seperti yang ia bilang, mobil itu justru berbelok ke arah distrik hiburan malam. Nadira menahan napas ketika mobil Raka akhirnya berhenti di depan sebuah restoran mewah yang terkenal sebagai tempat kencan romantis. Lampu-lampu gantung di terasnya berkilau, menciptakan suasana hangat dan intim. Pintu mobil Raka terbuka. Ia keluar sambil tersenyum, senyum yang sudah lama tidak Nadira lihat saat ia di rumah. Dan kemudian, pintu penumpang terbuka. Seorang wanita turun, mengenakan gaun merah elegan yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambut hitamnya digelung anggun, dan lengannya langsung menggandeng Raka. Wanita itu, Maya, nama yang pernah Nadira dengar disebut Raka dalam obrolan telepon, katanya rekan kerja dari perusahaan mitra. Ternyata Maya jauh lebih muda, cantik, dan auranya memancarkan pesona yang tak bisa diabaikan. Raka membukakan pintu restoran untuknya, bahkan menarik kursi seperti seorang gentleman sejati. Mereka tertawa kecil sebelum mulai memesan. Dari balik kaca mobil sewaan, Nadira merasa darahnya mendidih. Hatinya remuk, tetapi ia menahan air mata yang hampir jatuh. Tangannya meraih ponsel dan mulai memotret. Klik, klik, klik. Setiap momen ia abadikan, tawa mereka, tatapan mesra, bahkan ketika Raka menggenggam tangan Maya di atas meja. Sopir melirik ke arahnya. Bu, mau kita pulang? Nadira menggeleng, suaranya bergetar. Tidak, kita tunggu sampai mereka keluar. Malam itu, Nadira pulang dengan segenggam foto dan hati yang hancur. Di rumah, ia masuk ke kamarnya tanpa menyalakan lampu. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi layar ponsel yang penuh bukti pengkhianatan. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena amarah yang mulai tumbuh, membakar luka itu menjadi sesuatu yang lain. Dalam hati, ia tahu satu hal, ini tidak bisa dibiarkan. Raka dan Maya harus membayar mahal untuk semua ini. Dan malam itu, di tengah kesunyian rumah yang dingin, Nadira mulai merancang langkah pertamanya. Pagi berikutnya, sinar matahari menembus tirai kamar, namun tak mampu menghangatkan hati Nadira. Ia bangun lebih awal, memandangi Raka yang masih tertidur pulas di sampingnya. Wajah itu terlihat begitu damai, seakan tidak menyimpan dosa semalam. Ironis, pikir Nadira, betapa seseorang bisa berperan begitu meyakinkan di hadapan orang yang ia hianati. Raka bergeser, membuka mata perlahan. Pagi, ucapnya sambil tersenyum tipis. Nadira membalas senyum itu, tapi hatinya dingin. Pagi, rapatnya semalam selesai jam berapa? Raka menguap kecil. Sekitar jam 11. Lama banget, soalnya kliennya banyak maunya. Nadira hanya mengangguk. Bohong. Ia tahu persis jam berapa Raka keluar dari restoran itu, hampir setengah 11, dengan Maya di lengannya. Setelah itu, entah kemana mereka pergi. Ia tidak ingin bertanya lebih jauh. Untuk saat ini, ia memilih menyimpan semua pertanyaan di dalam kepala. Ada saatnya nanti ia mengungkap semua, bukan dengan kata-kata, tapi dengan bukti yang tak terbantahkan. Hari-hari berikutnya, Nadira mulai memperhatikan kebiasaan Raka dengan lebih teliti. Jam pulang yang makin tak menentu, panggilan telepon yang dijawab di luar rumah, dan wangi parfum asing di jaketnya, semuanya menyusun potongan puzzle yang semakin jelas. Suatu sore, kesempatan itu datang. Raka meninggalkan ponselnya lagi di rumah saat pergi membeli rokok. Nadira tak membuang waktu. Ia membuka laci kecil di meja rias, mengeluarkan catatan berisi kombinasi pola kunci layar yang pernah ia lihat secara tak sengaja. Jantungnya berdebar kencang saat layar ponsel itu terbuka. Notifikasi pesan WhatsApp langsung membanjiri layar. Kontak bernama Maya Hati Merah 2 berada di paling atas. Nadira menahan napas, lalu mengetuknya. Percakapan mereka terhampar seperti lembaran buku yang isinya menusuk jantung. Maya Hati Merah 2, aku suka banget malam ini. Terima kasih udah bikin aku merasa spesial. Raka, kamu selalu spesial buat aku. Maya Hati Merah 2, kapan kita bisa liburan bareng? Aku pengen ke Bali sama kamu. Raka, sabar ya sayang.
Nanti kalau semua udah aman, kita bisa lebih bebas. Nadira menatap layar itu lama. Kata, sayang, dari bibir Raka untuk perempuan lain membuatnya ingin menghancurkan ponsel itu saat itu juga. Namun ia menahan diri. Bukti ini terlalu berharga. Ia memotret seluruh percakapan, lalu menyimpannya di folder rahasia di laptop pribadinya. Malamnya, Raka kembali pamit keluar. Kali ini, ia berkata ada pertemuan dengan investor. Nadira tidak percaya. Ia menunggu sampai suara mobil suaminya menghilang dari jalan, lalu menghubungi sopir sewaan yang membantunya malam sebelumnya. Mas, bisa temani saya lagi malam ini? Tanyanya. Bisa, Bu. Seperti kemarin, kita ikuti lagi. Ya, kita ikuti sampai saya bilang berhenti. Mereka membuntuti mobil Raka melewati jalanan kota yang mulai ramai lampu malam. Kali ini, mobil itu menuju ke sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Raka turun, menoleh ke kanan-kiri sejenak, lalu masuk ke lobi. Beberapa menit kemudian, Maya muncul dari sebuah taksi. Gaun hitam pas badan membalut tubuhnya, dan rambutnya terurai indah. Mereka bertemu di depan pintu hotel, lalu berjalan beriringan masuk. Nadira merasakan darahnya berdesir hebat. Restoran semalam sudah cukup buruk, tapi hotel? Ia tahu arah cerita ini. Napasnya berat, namun matanya tetap menatap lurus, mengamati setiap gerak mereka. Ia memotret lagi, kali ini lebih banyak. Foto Raka menyambut Maya, foto mereka berpegangan tangan, foto mereka berdiri dekat meja resepsionis. Semuanya menjadi potongan puzzle besar yang semakin jelas. Sopir meliriknya dari kaca spion. Bu, mau kita tunggu sampai mereka keluar? Nadira menggigit bibir. Tidak, kita pulang sekarang. Dalam perjalanan pulang, pikirannya berputar cepat. Rasa sakit bercampur marah, namun di sela-selanya muncul satu kesadaran. Ia tidak boleh hanya menjadi korban. Raka dan Maya sudah bermain di belakangnya, dan mereka berpikir tidak akan ketahuan. Ia akan buktikan mereka salah. Sesampainya di rumah, Nadira membuka laptop dan mulai menyusun folder berisi semua bukti, foto-foto di restoran, rekaman percakapan dari tangkapan layar, dan foto-foto di hotel. Ia memberi nama folder itu, Akhir Mereka. Tangannya gemetar, tapi matanya dingin. Malam itu, ia menatap layar laptop lama sekali, memikirkan langkah berikutnya. Konfrontasi langsung hanya akan membuat Raka berbohong lagi. Tidak, ia akan bermain lebih halus, perlahan, sampai keduanya terjebak dalam perangkap yang ia buat sendiri. Dan dalam diam, Nadira berjanji, malam ini, perang sudah dimulai. Malam itu udara begitu sunyi, hanya suara jarum jam yang terdengar pelan di ruang kerja kecil di sudut rumah. Nadira duduk di depan laptop, tatapannya terpaku pada folder bertajuk, Akhir Mereka. Folder itu kini berisi puluhan foto, rekaman layar, dan bukti-bukti lain yang ia kumpulkan selama 2 minggu terakhir. Di salah satu foto, Raka sedang menarik kursi untuk Maya di restoran mewah. Di foto lain, tangan mereka saling bertaut di atas meja, tatapan mereka penuh arti. Ada juga rekaman tangkapan layar chat-chat manis yang dikirim larut malam, lengkap dengan emoji hati yang kini terasa seperti pisau yang menusuk dada Nadira. Ia memutar salah satu rekaman suara yang ia simpan diam-diam, hasil dari menyadap ponsel Raka lewat aplikasi yang diam-diam ia pasang. Suara Raka terdengar hangat, hangat yang tak lagi ia rasakan di rumah. Raka, aku kangen banget. Rasanya pengen cepet-cepet selesai semua urusan biar bisa sama kamu terus. Maya, aku juga. Kadang aku benci kalau dia. Raka, SHH, jangan sebut namanya. Nadira menutup laptop dengan keras, dadanya sesak. Tidak ada lagi keraguan, mereka telah menghancurkan rumah tangganya dengan sengaja. Namun kali ini, rasa sakit itu tidak membuatnya lemah. Sebaliknya, amarah yang membara di dadanya memberi energi baru, energi untuk bertindak. Pagi harinya, Nadira bangun lebih awal. Ia menatap wajah Raka yang masih terlelap di sebelahnya. Wajah itu, dulu adalah wajah yang membuatnya merasa aman. Kini, ia melihatnya sebagai topeng licik yang menutupi pengkhianatan. Ia teringat masa lalu mereka, bagaimana ia mendampingi Raka dari awal, saat mereka masih tinggal di rumah kontrakan kecil dan hanya punya satu motor butut.
Nadira yang bekerja sambilan sebagai penjahit demi membantu keuangan rumah, Nadira yang menahan diri tak membeli baju baru demi tabungan mereka. Dan kini, setelah mereka mapan, Raka memberikannya hadiah berupa pengkhianatan. Air mata Nadira jatuh, tapi cepat ia hapus. Cukup. Tidak ada lagi tangisan untuk orang yang tak pantas. Langkah pertama Nadira adalah mengorek segala hal tentang Maya. Ia tahu, menghancurkan mereka berarti menghancurkan hubungan dari dua sisi, Raka dan selingkuhannya. Ia mulai dari media sosial. Akun Instagram Maya penuh dengan foto-foto glamor, gaun elegan, makan malam mewah, liburan ke pantai. Nadira memperhatikan setiap detail, mencari petunjuk, siapa teman-temannya, di mana ia sering beraktivitas, siapa yang memberi komentar. Ia menemukan bahwa Maya bekerja di sebuah perusahaan event organizer yang sering bekerja sama dengan proyek-proyek Raka. Tidak hanya itu, Maya juga memiliki hubungan dekat dengan beberapa tokoh di dunia bisnis, hubungan yang, jika tercoreng, bisa menghancurkan reputasinya. Nadira mencatat semua nama yang sering muncul di foto atau komentar Maya. Ia membuat peta hubungan sederhana, lingkaran Maya, lingkaran Raka, dan titik-titik di mana keduanya beririsan. Langkah kedua, Nadira menguji kekuatan bukti yang ia miliki. Ia mulai mengedit foto-foto mereka untuk memperjelas wajah, menambahkan tanggal, dan memberi keterangan singkat yang bisa menjelaskan situasi. Setiap file ia beri kode unik agar mudah ditemukan nanti. Ia bahkan membuat cadangan di 2 flash disk yang disimpan di tempat berbeda, satu di rumah, satu di kotak penyimpanan bank. Ia tidak mau mengambil risiko bukti ini hilang atau dihancurkan. Saat menatap bukti-bukti itu, hatinya berdebar bukan karena takut, tetapi karena membayangkan ekspresi Raka dan Maya saat semua ini terbongkar di hadapan publik. Ia ingin mereka merasakan rasa malu yang tak akan pernah hilang. Malam itu, Nadira duduk di balkon dengan secangkir kopi. Angin malam berhembus lembut, namun pikirannya panas membara. Ia mulai membayangkan langkah besar berikutnya, bagaimana membuat mereka menderita tanpa aku tersentuh. Ia tahu Raka memiliki ambisi besar di perusahaannya. Ia sedang mengincar posisi direktur proyek, dan satu skandal pribadi bisa menghancurkan peluang itu. Maya, di sisi lain, hidup dari reputasi dan jaringan sosialnya. Sekali ia kehilangan kredibilitas, pintu-pintu peluang akan tertutup. Nadira tersenyum tipis. 2 burung, 1 batu. Hari-hari berikutnya, Nadira tetap berperan sebagai istri yang baik. Ia menyiapkan sarapan, menanyakan kabar kerja Raka, bahkan sesekali mengirim pesan manis. Semuanya dilakukan untuk menciptakan ilusi bahwa ia tidak tahu apa-apa. Namun di balik layar, ia bergerak cepat. Ia menghubungi seorang kenalan lama yang bekerja sebagai jurnalis di media bisnis. Ia tak langsung membuka semua rahasia, hanya memberi sedikit umpan berupa foto samar-samar Raka dan Maya di restoran. Kalau kamu mau cerita lengkapnya, tunggu beberapa hari lagi, kata Nadira saat bertemu jurnalis itu di kafe kecil. Baik, tapi kalau ini benar-benar panas, aku butuh bukti kuat. Dan aku jamin, kalau ini tayang, semua orang akan tahu, jawab sang jurnalis. Nadira hanya mengangguk. Percayalah, bukti yang aku punya akan membuat mereka tidak bisa berkutik. Malamnya, Raka pulang larut. Kali ini Nadira tidak lagi merasa berdebar cemas. Ia hanya duduk di ruang tamu, menunggu. Saat Raka masuk, ia tersenyum lembut. Capek ya? Mau aku buatkan teh? Tanyanya. Raka mengangguk sambil tersenyum. Boleh. Nadira berjalan ke dapur, menyembunyikan rasa muak di balik wajah ramah. Saat ia menuangkan teh ke cangkir, pikirannya kembali pada satu kata, balas dendam. Ia tidak akan melakukannya dengan teriakan, dengan air mata, atau dengan pisau di tangan. Tidak. Ia akan melakukannya dengan cara yang lebih menyakitkan, dengan menghancurkan segala yang mereka bangun, membuat mereka menyesal telah meremehkannya. Dan di dasar hatinya, ia tahu satu hal. Setelah ini, tidak akan ada lagi Nadira yang lembut untuk Raka dan Maya. Malam itu sebelum tidur, Nadira membuka kembali laptopnya. Ia menatap layar sambil mengetik sebuah daftar sederhana di file baru, berjudul, Rencana. Kumpulkan bukti final, pastikan semua foto, rekaman, dan chat tersimpan di tempat aman. Identifikasi titik lemah,
Cari momen di mana keduanya paling rentan secara sosial dan profesional. Siapkan saksi, orang-orang yang bisa menguatkan ceritanya saat skandal ini meledak. Sebarkan ke target kunci, atasan, rekan kerja, dan jaringan sosial yang berpengaruh. Lakukan saat puncak, waktu yang membuat dampaknya maksimal, misalnya menjelang pengangkatan jabatan atau proyek besar. Nadira menatap daftar itu lama, lalu menutup laptop. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Ia sudah siap. Dan untuk pertama kalinya sejak mengetahui pengkhianatan Raka, ia merasa tenang. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena ia sudah memegang kendali. Pagi itu, rumah Nadira terasa seperti biasa. Aroma kopi menyebar dari dapur, suara sendok beradu dengan cangkir terdengar lembut, dan Raka duduk membaca berita di tablet. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang berbeda. Nadira sudah tak lagi menjadi istri yang polos. Ia kini adalah pemain yang menyamar, aktor utama dalam panggung balas dendam yang sedang ia siapkan. Jangan lupa makan siang, ya, ucap Nadira sambil meletakkan bekal di meja, senyumnya tulus, atau setidaknya terlihat tulus. Raka tersenyum singkat. Terima kasih, sayang. Nadira menatap punggungnya saat ia pergi. Dahulu, tatapan itu penuh cinta. Kini, tatapan itu hanya untuk mengukur jarak, seberapa lama lagi ia bisa memegang kendali sebelum waktunya menyerang. Langkah pertama dalam strategi perang dingin ini adalah menjaga ilusi. Nadira sadar, jika ia menunjukkan kemarahan atau kecurigaan terlalu cepat, Raka akan menjadi lebih hati-hati. Ia ingin Raka percaya bahwa dirinya masih bodoh, bahwa ia tidak tahu apa-apa, sehingga mereka berdua, Raka dan Maya, akan semakin lengah. Ia mulai membangun rutinitas baru, mengirim pesan manis di tengah hari, menanyakan kabar pekerjaan, bahkan mengirimkan foto masakan yang ia buat untuk makan malam. Semua itu bertujuan satu, membuat Raka berpikir ia aman. Di sisi lain, setiap kali Raka pamit, rapat, atau lembur, Nadira akan mencatat jam, lokasi tujuan yang ia curi dari GPS mobil Raka, yang diam-diam sudah ia pasang aplikasi pelacak, dan siapa saja yang ditemui. Semua data itu tersusun rapi di buku catatan khusus yang ia simpan di laci terkunci. Sementara itu, Nadira mulai mengorek informasi lebih dalam tentang Maya. Ia tak hanya berhenti di media sosial, tapi juga mulai menyusup ke lingkaran pertemanan Maya. Salah satu langkahnya adalah menghubungi Sinta, teman lama yang kebetulan pernah bekerja di perusahaan event organizer yang sama. Maya? Tanya Sinta saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Oh, dia itu, banyak yang bilang cantik, tapi licik. Dulu pernah bikin proyek besar kacau gara-gara main mata sama klien. Untungnya waktu itu nggak sampai ketahuan bos. Nadira tersenyum tipis. Informasi ini sangat berguna. Skandal profesional masa lalu bisa menjadi amunisi tambahan jika dibutuhkan. Sinta bahkan memberitahu bahwa Maya sedang mengincar kontrak besar dengan perusahaan asing. Kontrak yang membutuhkan reputasi bersih dan rekomendasi dari mitra kerja. Mendengar itu, Nadira merasakan percikan ide di kepalanya. Jika reputasi itu hancur sebelum kontrak ditandatangani, Maya akan kehilangan segalanya. Langkah kedua Nadira adalah mengumpulkan bukti dari sumber dalam. Ia mulai mendekati beberapa rekan kerja Raka. Dengan alasan ingin menyiapkan pesta ulang tahun kejutan untuk suaminya, ia menanyakan detail jam kerja, proyek yang sedang dijalani, bahkan siapa saja klien yang sedang intens berkomunikasi dengan Raka. Tak ada yang curiga. Semua berpikir Nadira hanya istri perhatian yang ingin menyenangkan suaminya. Padahal, di balik senyum itu, ia sedang menilai pola pergerakan Raka di luar rumah. Dari sana, ia mengetahui satu hal penting. Raka sedang mengerjakan proyek besar yang akan dipresentasikan di hadapan direksi bulan depan. Presentasi itu bisa menentukan karirnya, dan Nadira tahu, skandal di waktu yang tepat akan menghancurkan segalanya. Permainan psikologisnya semakin matang. Ia sengaja meninggalkan ponsel di meja dengan layar menyala, menampilkan pesan dari kontak bernama R. Pesan itu hanya rekayasa, dikirim dari ponsel kedua yang ia simpan. Pesannya samar, seolah dari seorang pria, nanti malam jadi, kan? Raka melihat pesan itu suatu malam, dan Nadira pura-pura gugup menutup ponselnya. Raka tak berkomentar, tapi Nadira tahu pikirannya mulai gelisah.
Ia ingin Raka merasakan sedikit dari ketakutan yang ia alami. Namun ia tak melanjutkan drama itu. Justru, keesokan harinya, ia bersikap lebih manis dari biasanya, membuat Raka kebingungan. Permainan tarik ulur ini membuat lawannya kehilangan pijakan, strategi perang dingin yang efektif. Sementara itu, ia mulai menyiapkan saksi yang akan membantunya di akhir permainan. Salah satunya adalah jurnalis yang ia temui tempo hari. Ia mengirimkan bukti-bukti awal, tanpa identitas jelas, hanya agar berita mulai diendus oleh media. Percayalah, tulis Nadira dalam pesan, ini akan jadi berita besar. Tunggu beberapa minggu, aku akan kirim bukti finalnya. Jurnalis itu membalas singkat, baik, aku siap. Di sisi lain, Nadira tahu bahwa memukul musuh saat mereka sedang naik adalah cara paling mematikan. Karena itu, ia memutuskan untuk menunggu hingga minggu presentasi besar Raka. Ia juga sudah menandai tanggal pertemuan Maya dengan pihak asing untuk kontrak pentingnya. Waktu adalah senjata. Dan Nadira menunggu, menajamkan pisaunya. Selama menunggu, Nadira tidak berdiam diri. Ia menyebarkan gosip halus di lingkungan kerja Maya melalui akun media sosial anonim. Gosip itu berisi potongan foto Maya dengan pria beristri, tanpa menyebut nama Raka secara langsung. Ia hanya memberi tanda-tanda samar yang membuat orang bertanya-tanya. Efeknya mulai terasa, beberapa teman Maya mulai mengurangi interaksi di media sosial. Maya mungkin mulai merasakannya, tapi ia tidak tahu siapa dalangnya. Dan itulah inti dari strategi perang dingin Nadira, membuat musuh hancur secara perlahan, tanpa tahu dari mana serangan itu datang. Raka, di sisi lain, mulai menunjukkan tanda-tanda stres. Beberapa kali ia pulang dengan wajah muram, bahkan marah-marah tanpa alasan jelas. Nadira hanya tersenyum lembut, pura-pura tak paham apa yang membuatnya kesal. Suatu malam, Raka bertanya, "Kamu, akhir-akhir ini ada yang aneh nggak sama teman-teman kita?" Nadira mengerutkan kening. "Aneh? Maksudnya?" "Entah, rasanya banyak yang menjauh." Nadira memegang tangannya dengan ekspresi polos. "Ah, mungkin kamu cuma capek. Jangan mikir yang aneh-aneh." Di dalam hatinya, Nadira tertawa sinis. Benih ketidaknyamanan itu sudah ia tanam, dan sekarang mulai tumbuh. Hampir setiap malam, Nadira memeriksa folder akhir mereka dan menambah bukti baru. Ia merasa seperti pemburu yang sabar, mengamati mangsanya dari jauh, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dan malam itu, saat menutup laptop, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Sebentar lagi." Strategi perang dingin ini berjalan mulus. Raka dan Maya tidak tahu bahwa mereka sedang dipermainkan. Mereka sibuk menjaga hubungan rahasia mereka, sementara Nadira sibuk menyiapkan panggung kehancuran. Hanya masalah waktu sebelum semua meledak. Hari yang ditunggu Nadira akhirnya datang. Matahari baru saja naik ketika ia duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang hampir dingin. Raka sudah berangkat lebih pagi dari biasanya, hari ini adalah presentasi pentingnya di depan jajaran direksi. Sementara itu, Nadira tahu Maya juga memiliki jadwal pertemuan dengan klien asing sore nanti. Dua momen penting dalam hidup mereka. Dua kesempatan emas untuk menjatuhkan mereka sekaligus. Pukul 9 pagi, Nadira mengirimkan email anonim ke alamat kantor Raka. Lampiran email itu berisi foto-foto Raka bersama Maya di restoran dan hotel, lengkap dengan tanggal dan waktu. Subjek email, untuk pertimbangan etika perusahaan. Ia tidak mengirimkan email itu ke satu orang saja, melainkan ke beberapa alamat, atasan langsung Raka, manajer HRD, dan bahkan salah satu anggota direksi yang terkenal ketat soal skandal pribadi. Nadira tahu, dunia korporat punya aturannya sendiri. Isu moral seperti ini, apalagi melibatkan hubungan dengan pihak mitra bisnis, bisa menjadi masalah serius. Selesai dengan Raka, ia beralih ke target kedua, Maya. Nadira menghubungi jurnalis yang sudah ia siapkan sebelumnya. "Aku kirimkan paket lengkapnya sekarang," kata Nadira melalui telepon. "Foto, chat, dan bukti pertemuan di hotel. Pastikan ini keluar hari ini." Di sisi lain, sang jurnalis menjawab singkat, "Tenang. Beritanya akan tayang siang nanti, tepat sebelum kontraknya." Nadira tersenyum tipis.
Ia bisa membayangkan bagaimana Maya akan bereaksi saat kliennya membaca berita itu sebelum rapat dimulai. Menjelang siang, ia menerima pesan dari salah satu kenalan yang bekerja di kantor Raka. "Kenalan, Ra, aku nggak tahu gimana ngomongnya, tapi kabar buruk soal Raka udah nyebar." Direksi manggil dia mendadak. Nadira hanya membalas singkat, "Oh begitu, semoga baik-baik saja." Padahal di dalam hatinya, ia sedang menahan kepuasan yang hampir meledak. Pukul 2 siang, portal berita online mulai memuat artikel berjudul "Skandal Cinta Terlarang Libatkan Eksekutif Perusahaan Konstruksi dan Pegawai Event Organizer." Foto-foto yang ia kirimkan terpampang jelas di sana, wajah Raka dan Maya tertangkap sedang makan malam romantis, bergandengan tangan, bahkan memasuki hotel. Meski nama lengkap mereka tidak disebutkan, deskripsi dan inisial yang digunakan terlalu jelas untuk orang-orang di lingkaran kerja mereka. Komentar mulai membanjiri artikel itu. Sebagian mencemooh, sebagian bersimpati pada istri sah yang dikhianati. Nadira membaca semuanya sambil menyeruput kopi sore. Di tempat lain, Maya tengah duduk di ruang tunggu kliennya ketika ponselnya berdering tanpa henti. Ia membuka notifikasi, dan matanya membesar saat melihat wajahnya di artikel berita. Wajahnya pucat. Ia mencoba menutup layar ponsel, tapi tatapan kliennya mulai berubah mengatakan segalanya. Kontrak ini sudah gagal sebelum dimulai. Raka, di sisi lain, sedang berada di ruang rapat direksi ketika sekretaris masuk dan menyerahkan sebuah amplop. Isinya adalah printout email anonim berisi foto-foto skandalnya. Suasana rapat yang awalnya penuh semangat berubah kaku. "Bapak mau menjelaskan ini?" tanya salah satu direksi, suaranya dingin. Raka mencoba mengarang alasan, mengatakan bahwa itu hanya rekan kerja dekat, tapi tatapan tak percaya dari seisi ruangan membuatnya terdiam. Ia tahu posisinya terancam. Sore harinya, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tegang, matanya lelah. Nadira sedang di dapur, memotong sayur, ketika mendengar pintu dibanting. "Apa kamu yang nyebarin foto-foto itu?" Raka langsung menuduh. Nadira menoleh pelan, memasang ekspresi terkejut. "Foto? Foto apa? Jangan pura-pura bodoh." Raka menghentak meja. "Hari ini karirku hampir hancur gara-gara skandal itu." Nadira menatapnya lama, lalu berkata tenang, "Kalau memang kamu nggak melakukan apa-apa, kenapa sampai hancur?" Raka terdiam, tak bisa membalas. Nadira melanjutkan memotong sayur, seolah pertengkaran ini tak berarti. Ia tahu, semakin ia tenang, semakin Raka akan merasa tertekan. Malam itu, Maya menelepon Raka. Nadira yang sedang duduk di ruang tamu bisa mendengar suaranya yang marah-marah melalui speaker ponsel. "Kamu bodoh, Ra. Semua ini gara-gara kamu nggak hati-hati. Aku kehilangan kontrak penting, kamu tahu nggak?" Raka mencoba membela diri, tapi Maya tak mau mendengar. "Aku nggak mau hubunganku sama kamu bikin aku hancur. Mungkin kita harus istirahat dulu." Nadira hampir tertawa mendengar itu. Strateginya berjalan lebih mulus dari yang ia kira. Ia baru memukul sekali, tapi retakan sudah muncul di antara mereka. Beberapa hari berikutnya, tekanan semakin besar. Kantor Raka mulai membatasi perannya di proyek, sementara Maya menjadi bahan gosip di lingkungannya. Foto-foto mereka beredar di grup WhatsApp, bahkan ada yang membuat meme. Raka mulai pulang larut malam, bukan karena rapat, tapi karena mencoba menenangkan Maya. Nadira tidak peduli. Ia tahu hubungan mereka kini tidak lagi sesempurna dulu. Setiap kali Raka keluar rumah, ia merasa bukan lagi istri yang ditinggalkan, melainkan eksekutor yang sabar menunggu babak akhir. Suatu malam, saat Raka akhirnya pulang, Nadira menyambutnya dengan senyum kecil. "Kamu kelihatan capek. Mau aku buatkan teh?" Raka hanya mengangguk lesu. Nadira membawakan teh itu, lalu duduk di depannya. "Ra, kadang orang jatuh bukan karena musuhnya kuat, tapi karena dirinya sendiri yang lengah," ucapnya pelan. Raka menatapnya, tapi Nadira berdiri dan meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Kalimat itu cukup untuk membuatnya berpikir, dan itulah yang Nadira inginkan. Serangan pertama ini belum mematahkan mereka sepenuhnya, tapi sudah cukup untuk membuat pondasi mereka goyah. Dan Nadira tahu, pukulan berikutnya akan menjadi yang paling mematikan. Ia kembali ke kamarnya malam itu,
membuka laptop, dan menambahkan satu catatan di file rencana. Langkah 2, waktu untuk membuat mereka saling menghancurkan. Hujan deras turun sejak pagi, seolah langit sedang ikut menyesali sesuatu. Tapi bagi Nadira, hari ini hanyalah bagian dari rencana. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap daftar kontak yang tersimpan rapi. Ada beberapa nama penting, pimpinan perusahaan rekanan Raka, 2 klien besar Maya, dan 1 kenalan lama yang bekerja di bagian keuangan kantor Raka. Hari ini ia akan menekan tombol yang membuat semua itu berfungsi. Pagi-pagi sekali, ia mengirimkan sebuah paket ke kantor Raka. Bukan paket sembarangan, di dalamnya ada fotokopi laporan transaksi hotel yang ia dapatkan dari koneksi di bagian resepsionis, lengkap dengan tanda tangan Raka dan Maya. Bukti itu dikirim secara anonim kepada pihak keuangan dan HRD dengan catatan kecil. Gunakan informasi ini sesuai kebijakan perusahaan. Tak lama setelah paket itu tiba, Nadira menerima pesan singkat dari kenalan di kantor Raka. Kenalan, parah, HRD langsung bergerak. Isunya udah sampai ke dewan direksi. Ada kemungkinan dia kena skors. Nadira hanya membalas, semoga mereka adil. Sementara itu, Maya juga mendapat kiriman yang tak kalah memukul. Nadira menghubungi salah satu klien besar Maya dan berpura-pura menjadi pihak media yang sedang melakukan investigasi. Ia mengirimkan link berita skandal Maya, lengkap dengan foto-foto terbaru yang belum pernah muncul sebelumnya, foto Maya dan Raka di parkiran kantor Maya, berpelukan di dalam mobil. Siang harinya, Maya menerima email resmi dari klien tersebut. Dengan berat hati, kami memutuskan untuk membatalkan kerjasama. Reputasi kami harus dijaga, dan situasi Anda saat ini tidak memungkinkan untuk melanjutkan proyek. Maya langsung panik. Ia mencoba menelepon Raka, tapi Raka sedang sibuk diinterogasi HRD. Tak ada jawaban. Sore itu, Raka pulang dengan wajah kusam. Bajunya kusut, dasinya longgar, matanya merah. Nadira yang sedang menyiram tanaman di teras pura-pura terkejut. Kamu sakit? Tanyanya datar. Raka duduk di kursi teras, menutup wajahnya. Aku, diskors 2 minggu tanpa gaji. Kalau isu ini nggak mereda, bisa-bisa aku dipecat. Nadira menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, kadang, kita cuma menuai apa yang kita tanam. Raka menoleh tajam. Kamu senang? Ya, lihat aku kayak gini. Nadira mengangkat bahu. Aku cuma mengingatkan. Raka menghela napas berat dan masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Malamnya, Maya datang ke rumah Nadira. Ya, ke rumah Nadira, sebuah langkah nekat yang jelas menunjukkan betapa paniknya ia. Ketika Nadira membuka pintu, Maya berdiri dengan payung basah, wajahnya pucat. Kita bisa bicara? Nadira tersenyum tipis. Oh, tentu. Masuklah, tamu selalu diterima, apalagi yang pernah merebut suami orang. Maya mengabaikan sindiran itu dan langsung duduk di ruang tamu. Aku tahu kamu marah, tapi tolong hentikan ini. Aku kehilangan klien besar, reputasiku hancur. Aku nggak bisa kerja dengan tenang. Nadira duduk di hadapannya. Kamu pikir hidupku tenang waktu kamu dan Raka di belakangku? Kamu pikir gampang tidur tiap malam sambil bertanya-tanya dia lagi di mana? Maya terdiam. Air matanya mulai mengalir. Aku minta maaf. Nadira mencondongkan tubuhnya, menatap Maya tajam. Kamu minta maaf bukan karena menyesal, tapi karena kamu kalah. Bedanya jauh, Maya. Maya terisak, lalu berdiri dan pergi tanpa sepatah kata pun. Nadira memandang punggungnya menghilang di balik hujan, lalu menutup pintu. Ia tahu, Maya semakin rapuh, dan orang rapuh mudah sekali dihancurkan. Beberapa hari kemudian, berita baru muncul di media. Kali ini, bukan hanya gosip hubungan terlarang. Seorang sumber anonim, yang jelas adalah Nadira, mengungkapkan bahwa proyek terbaru kantor Raka sedang diaudit karena dugaan penyalahgunaan dana. Meski Raka tidak langsung disebut bersalah, namanya tetap terseret. Pihak perusahaan pun mengumumkan bahwa Raka tidak akan dilibatkan lagi dalam proyek-proyek strategis sampai penyelidikan selesai. Dalam bahasa halus, itu berarti karirnya sudah di ujung tanduk. Di sisi lain, Maya mulai kehilangan banyak rekan. Grup pertemanan kantor yang biasanya ramai kini sunyi untuknya.
Setiap kali ia masuk ruangan, orang-orang menunduk atau berpura-pura sibuk. Beberapa bahkan sengaja menjauhinya saat makan siang. Malam-malamnya dipenuhi kecemasan. Pesanan pekerjaan yang biasanya deras kini sepi. Tabungannya mulai terkuras untuk menutup biaya operasional usahanya. Suatu malam, Raka datang ke rumah Maya. Nadira mengetahuinya karena ia sengaja menugaskan seseorang untuk memotret pertemuan itu. Dalam foto-foto yang ia terima, terlihat jelas Raka dan Maya bertengkar di depan apartemen Maya. Raka menunjuk-nunjuk, Maya menangis. Menurut informasi dari orang yang memotret, Raka marah karena Maya tidak mendukungnya di saat sulit, dan Maya membalas dengan menuduh Raka sebagai penyebab kehancurannya. Akhirnya, Raka meninggalkan Maya sendirian di depan apartemen, sementara Maya terduduk di lantai, menangis tanpa peduli dilihat orang. Nadira menatap foto-foto itu lama. Inilah yang ia tunggu. Titik di mana mereka berdua saling menyalahkan, saling menghancurkan, dan tidak lagi menjadi satu tim. Ia mencetak foto itu, memasukkannya ke dalam sebuah amplop, dan menulis di depannya. Untuk kenang-kenangan, dari wanita yang kalian remehkan. Amplop itu ia letakkan di meja kerja Raka keesokan harinya, tanpa sepatah kata pun. Dari hari ke hari, situasi semakin buruk. Raka menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, tapi bukan untuk memperbaiki hubungan. Ia sibuk dengan urusannya sendiri, kadang minum sendirian, kadang marah tanpa alasan. Nadira tidak pernah membalas dengan amarah. Ia tahu, kesabaran adalah senjata yang lebih mematikan daripada teriakan. Maya, di sisi lain, mulai menjual barang-barang pribadinya untuk bertahan hidup. Beberapa perhiasan, tas-tas mewah, bahkan gadget terbaru yang dulu ia pamerkan di media sosial. Semua hilang satu persatu. Nadira mengamati semua ini dengan tenang, seperti menonton drama yang ia sutradarai sendiri. Suatu pagi, Nadira mendapat kabar dari kenalannya bahwa HRD telah menjadwalkan rapat final untuk memutuskan nasib Raka di perusahaan. Ia tahu, keputusan itu hampir pasti bukan kabar baik. Malamnya, Raka duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. "Kalau aku dipecat, apa kamu masih mau sama aku?" tanyanya tiba-tiba. Nadira tersenyum tipis. "Kamu tanya itu sekarang? Setelah semua yang kamu lakukan?" Raka terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi Nadira berdiri dan berjalan menuju kamar. "Tidurlah, Ra. Besok kamu butuh tenaga." Bagi Nadira, besok bukanlah akhir. Besok hanyalah gerbang menuju babak terakhir, pukulan pamungkas yang akan membuat mereka berdua menyesal seumur hidup. Pagi itu, udara begitu dingin meski matahari sudah tinggi. Nadira bangun lebih awal, membuat secangkir kopi, lalu duduk di meja makan dengan tumpukan berkas di depannya. Di antara berkas-berkas itu, ada satu map merah berlabel "Final". Di dalamnya, tersimpan semua senjata yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan, bukti transfer, foto-foto, rekaman percakapan, dan salinan laporan investigasi internal perusahaan Raka. Hari ini, ia akan menggunakan semuanya. Sekitar pukul 9 pagi, Raka menerima panggilan dari HRD. Nadira duduk di sofa, pura-pura membaca majalah. "Ya, Bu. Baik, saya akan ke sana sekarang." Suara Raka terdengar berat. Tanpa menatap Nadira, ia meraih jasnya dan bergegas keluar. Nadira menunggu hingga suara mobil menghilang, lalu ia mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan singkat kepada seseorang. "Nadira, target menuju kantor. Pastikan semua siap." Di gedung perusahaan, rapat penentuan nasib Raka dimulai. Di hadapan 3 anggota Dewan Direksi, HRD memaparkan hasil investigasi, bukti pelanggaran kode etik, konflik kepentingan, dan potensi penyalahgunaan dana. Raka berusaha membela diri. "Saya tidak pernah mengalihkan dana perusahaan. Foto-foto itu tidak membuktikan apa-apa." Namun, salah satu anggota dewan memotongnya. "Kami tidak hanya punya foto, Pak Raka. Kami punya rekaman percakapan Anda dengan rekan bisnis yang menyebutkan pembagian keuntungan pribadi." Raka terdiam. Nadira tahu, rekaman itu berasal dari koneksi yang ia bayar mahal beberapa bulan lalu. Akhirnya, keputusan dibacakan, Raka resmi diberhentikan dari perusahaan, efektif hari itu juga. Tidak ada pesangon.
Tidak ada penghormatan terakhir. Hanya selembar surat pemutusan hubungan kerja dan instruksi untuk mengosongkan meja. Sementara itu, Maya sedang duduk di sebuah kafe kecil, memeriksa email di laptopnya. Ia membuka satu email dari bank, dan wajahnya langsung pucat. Akun rekening bisnisnya dibekukan karena adanya laporan penyelidikan transaksi mencurigakan. Laporan itu dikirim oleh pihak anonim dengan bukti transfer yang mengarah pada rekening pribadi Maya, meski sebenarnya itu hanyalah potongan data yang Nadira susun untuk terlihat mencurigakan. Maya segera menelepon pengacaranya, tapi jawabannya mengecewakan. Kita butuh waktu untuk membuktikan bahwa dana itu legal. Tapi untuk sekarang, semua aset Anda dibekukan sementara. Itu berarti Maya tak punya akses ke uangnya, bahkan untuk bayar sewa apartemen bulan depan. Siang hari, Nadira melangkah keluar rumah mengenakan blazer hitam sederhana. Ia membawa sebuah tas kulit berisi map merah. Tujuannya, kantor media lokal yang dulu pernah memuat gosip tentang Raka dan Maya. Ia duduk di ruang redaksi, lalu membuka map itu di hadapan pemimpin redaksi. Saya punya cerita yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan, katanya pelan. Pemimpin redaksi memeriksa bukti-bukti yang Nadira tunjukkan. Laporan audit internal perusahaan Raka. Bukti email dari Maya ke klien yang mengandung manipulasi data. Foto dan rekaman yang menghubungkan keduanya dalam transaksi pribadi. Kalau ini benar, pemimpin redaksi terhenti sejenak. Ini bukan hanya skandal pribadi, ini bisa jadi kasus hukum. Nadira tersenyum tipis. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya datang untuk memastikan orang-orang seperti mereka tidak lagi merusak hidup orang lain. Tentu saja, itu kebohongan. Tapi kebohongan yang dibungkus moralitas selalu terdengar meyakinkan. Malam itu, berita besar meledak di dunia maya. Judulnya menggema di berbagai portal. Eksekutif dan konsultan ternama terlibat dugaan korupsi dan manipulasi data. Nama Raka dan Maya disebut terang-terangan. Foto-foto mereka terpampang jelas, lengkap dengan kronologi hubungan pribadi yang memicu dugaan kolusi. Komentar publik pun membanjir. Banyak yang menghina, mencaci, bahkan beberapa yang dulu mendukung mereka kini ikut menghujat. Sponsor Maya menarik diri, sementara mantan rekan bisnis Raka menolak dikaitkan dengannya. Di rumah, Raka menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Ini, siapa yang melakukan ini? Suaranya serak. Nadira sedang menyusun bunga di vas meja makan. Mungkin orang yang pernah kamu sakiti, jawabnya datar. Raka berdiri, matanya penuh amarah. Kamu, ini kerjaan kamu, kan? Nadira menoleh, menatapnya tanpa gentar. Kalau aku bilang iya, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bahkan nggak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Raka menutup mata, lalu berbalik, berjalan menuju kamarnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berani berteriak. Maya, di apartemennya, mengalami malam yang lebih buruk. Teleponnya tak berhenti berdering, bukan dari klien, tapi dari wartawan dan orang-orang yang menagih utang. Ia mematikan ponsel, duduk di lantai sambil memeluk lutut. Semua yang dulu ia banggakan kini hilang, uang, reputasi, bahkan Raka. Ia mencoba menelepon Raka, tapi tak ada jawaban. Mungkin Raka juga sudah memutuskan hubungan demi menyelamatkan diri. 3 hari kemudian, Raka memutuskan meninggalkan rumah tanpa sepatah kata. Nadira hanya menemukan secarik catatan di meja. Maaf, aku tidak sanggup lagi. Ia tidak menulis kemana ia pergi, dan Nadira tidak peduli. Baginya, Raka sudah mati sejak hari pertama ia memilih Maya. Malam itu, Nadira duduk di balkon dengan secangkir teh hangat. Angin malam membawa aroma hujan sisa sore tadi. Di tangannya, ponsel bergetar, pesan dari salah satu wartawan yang ia kenal. Wartawan, beritanya viral besar-besaran. Kalian 2 nama teratas di trending. Nadira mengetik balasan singkat. Nadira, terima kasih. Pastikan ceritanya terus berlanjut sampai orang lupa mereka pernah punya karir. Ia meletakkan ponsel, lalu menatap ke langit malam. Bukan langit cerah penuh bintang, tapi langit yang kelabu, dingin, dan sunyi. Tepat seperti yang ia inginkan untuk mengakhiri permainan ini. Namun, jauh di lubuk hatinya, Nadira tahu satu hal, kemenangan ini tidak membuatnya bahagia. Tidak ada tawa lega,
tidak ada rasa puas yang benar-benar menghangatkan. Yang ada hanyalah kesunyian dan ruang kosong di sebelah kursi balkon yang dulu selalu diisi oleh seseorang yang pernah ia cintai. Tapi setidaknya, ia memegang kendali. Dan bagi Nadira, itu cukup. 6 bulan berlalu sejak berita besar itu menghancurkan 2 nama yang pernah begitu percaya diri berjalan di atas panggung kehidupan. Pagi itu, Nadira berjalan menyusuri trotoar kota dengan langkah ringan. Ia kini bekerja di sebuah firma hukum sebagai analis kasus, pekerjaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pengalamannya membongkar rahasia Raka dan Maya membuatnya punya reputasi sebagai pemburu kebenaran. Ia hidup sederhana, tinggal di apartemen kecil dengan balkon mungil tempat ia biasa menikmati teh. Tidak ada lagi drama rumah tangga, tidak ada lagi tatapan curiga. Hanya dirinya sendiri, dan ketenangan yang dulu terasa mustahil. Namun, setiap kali malam tiba, kadang ia masih terbangun, memikirkan apakah semua ini benar-benar sepadan. Kadang ia bertanya-tanya, jika waktu diputar ulang, apakah ia akan tetap memilih menghancurkan Raka, atau hanya meninggalkannya tanpa menoleh? Jawaban itu selalu berubah-ubah, tergantung seberapa dingin malam yang ia lalui. Raka menghilang dari peredaran publik. Rumor beredar ia bekerja sebagai sales di sebuah kota kecil, jauh dari sorotan media. Ia tinggal di kamar kos sederhana, hidup dari gaji yang pas-pasan. Wajahnya jarang tersenyum, dan setiap kali ia bercermin, ia melihat lelaki asing yang jauh berbeda dari eksekutif percaya diri yang dulu ia kenal. Kadang, ia membuka ponselnya dan melihat foto-foto lama bersama Nadira. Ada rasa sesal yang begitu pekat, tapi ia tahu sudah terlambat. Semua pintu sudah tertutup, pintu rumah, pintu hati, bahkan pintu masa depan. Maya mencoba bangkit, namun setiap usaha selalu kandas. Asetnya belum sepenuhnya kembali, reputasinya hancur di dunia profesional. Ia pindah dari satu apartemen ke apartemen lain, menghindari penagih utang dan gosip tetangga. Ia sempat menghubungi Raka, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Sendiri di kamarnya yang sepi, Maya mulai menyadari bahwa permainan yang dulu terasa menyenangkan kini hanya menyisakan kehancuran. Ia merindukan masa ketika uang dan status adalah segalanya, tapi masa itu sudah berakhir. Malam terakhir musim hujan, Nadira berdiri di balkon apartemennya. Hujan turun rintik, lampu-lampu kota memantul di jalan basah. Ia menghela napas panjang, lalu menutup matanya. Di luar sana, 2 orang yang pernah mengkhianatinya sedang berjuang untuk bertahan hidup. Tidak ada lagi rasa benci, hanya kenangan yang kini tak punya kekuatan melukainya. Nadira menyesap tehnya, membiarkan hangatnya mengalir ke seluruh tubuh. Kehidupan terus berjalan, dan ia tahu satu hal, ia tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Hanya satu pesan yang tersisa di hatinya, bukan untuk Raka atau Maya, tapi untuk dirinya sendiri. Aku menang, tapi yang lebih penting, aku bebas.